Bagi Bapak dan Ibu yang mempunyai usaha toko roti ya, jadi cukup banyak toko rotinya, bisa yang sifatnya cafe roti untuk makan pagi, ataupun cafe roti yang melayani delivery. Jadi bisa berbagai macam, tapi pada intinya aplikasi ini cocok digunakan untuk mereka yang ingin mencatatkan atau pembukuan berdasarkan resep. Di sini disertakan cukup banyak jenis laporan, ada laporan keuangan berdasarkan akuntansi, kemudian rekap utang piutang, dan juga laporan penjualan cabang kalau ada cabang dan produknya. Bisa dimulai dengan mengisikan data pembukuan terlebih dahulu, jadi ini tahunan, tinggal diisikan tahunnya di sini. Kemudian setup yang lain termasuk daftar cabang jika ada, kemudian daftar pesan antar, nanti ini bisa dievaluasi di bagian dashboard. Kemudian bahan baku bisa diisikan di sini, karena ini berdasarkan resep, produksian bahan bakunya, kemudian dibuat menunya yang berdasarkan bahan baku, dan kemudian diisikan komposisi resepnya di sini. Karena kalau komposisi resep sudah diisi, maka nanti setiap penjualan akan mengurangi bahan baku secara otomatis. Tapi sebelumnya harus diisi dulu di bagian produksinya di sini untuk merekap jumlah produksi harian, karena ini kan toko roti, jadi tidak dibuat berdasarkan pesanan, tapi berdasarkan memproduksi dengan estimasi bahwa penjualan di hari itu atau sampai akhir masa expiry adalah jumlahnya sekian. Tapi seandainya jumlahnya sama, hanya tinggal diisikan produksinya sama di sini. Kemudian untuk rekap produksi, ini untuk audit ya, jadi kalau misalnya setelah perhitungan resep adalah sekian, kemudian nanti setelah dicek dalam 1 bulan penggunaannya bisa lebih atau kurang, ini akan membantu untuk mengaudit penggunaan bahan baku. Kemudian di sini ada daftar menu jadi, ini digunakan untuk menu-menu yang memang tidak diproduksi tapi sebagai penyerta. Kalau misalnya toko roti, berarti penyertanya biasanya minumannya seperti teh botol, Coca-Cola atau lain-lain. Untuk transaksinya, kalau tadi produksinya juga sudah diisi, maka setiap pengisian transaksi di sini, apakah bentuknya rekap atau per customer, itu akan langsung mengurangi bahan baku. Kemudian ada menu-menu pembelian, penerimaan pengeluaran, kemudian ada penyusutan, ini untuk jual beli aset ya, jadi kalau ada aset dibeli akan dihitung penyusutannya secara otomatis ataupun dijual. Kemudian ada tanda terima, ini kalau ada yang perlu tanda terima juga sudah ada, dari invoice, purchase order, dan kwitansi. Kemudian untuk laporan transaksi sendiri, sini ada laporan rekap rekening bulanan, ada piutang, dan juga ada utang. Untuk laporan keuangannya, ini sudah cukup lengkap karena ada laba rugi cabang ya secara rekap, kemudian laba rugi kotor di sini berdasarkan produknya, laba rugi bulanan, laba rugi tahunan, kemudian ada arus kas ya bulanan dan tahunan juga. Kemudian ada neraca yang akan merekap otomatis dan sudah sesuai format akuntansi. Kemudian ada ekuitas, aset, dan pajak UMKM kalau kategori usahanya ada UMKM. Dan tadi seperti sudah diinformasikan, untuk penjualan cabang di sini ada laporan penjualan cabang harian, kemudian ada mingguan, kemudian ada bulanannya. Jadi akan cukup membantu untuk evaluasi sesuai waktunya. Kemudian untuk produknya juga sama, ada produk bulanan, mingguan, dan harian juga di sini ya. Ini ada bulanan, jadi akan membantu untuk mengevaluasi produk-produk yang laku dijual di waktu-waktu tertentu. Untuk laporan persediaannya sendiri ada stok bahan baku, stok produk jadi, dan juga stok menu hasil produksi. Selain itu juga disertakan dashboard keuangan di sini untuk melihat profil keuangan selama 1 tahun. Kemudian ada juga ini pemasaran ya untuk mengevaluasi atau melihat performa dari program promosi yang dibuat terhadap penjual.